Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di sini saya mau review ulang ya sesudah pemakaian sekitar 1 bulanan lebih ya teman-teman. Ini saya menggunakan kabel data USB ya, micro USB yang tipenya magnetik teman-teman. Nah ini dia. Ini mereknya itu merek Pipan. Nah di video saya sebelumnya juga sudah membuat review. Nah mungkin ini adalah review kedua kali setelah pemakaian selama 1 bulan teman-teman. Oke, ini saya sedang melakukan proses charge ya teman-teman ya. Ini ke HP Asus Zenfone Macro M1. Nah, oke, kita bisa lihat teman-teman di sini. Ya, kita lihat ini sedang melakukan proses charge. Ini dari 30%, sorry. Nah, 30% 1 jam 24 menit hingga penuh. Nah, oke, mengisi daya dengan cepat. Nah, itu berarti sudah support fast charging, teman-teman. Jadi, saya merekomendasikan bagi teman-teman yang mau mencari charger kabel datanya, itu saya sarankan ya kalau dari pemakaian yang sudah saya rasakan menggunakan Pipan ini teman-teman. Oke, ini sudah bagus sekali meskipun enggak sampai ke 2,4 ampere ya, enggak sampai ke sini. Oke, sekarang kita coba tes di aplikasi ampere berapa dapat input yang masuk ke smartphone teman-teman. Oke, kita lihat ya kedeteknya berapa oleh apa ini, aplikasi ampere. Oke, kita lihat ini sedang mengukur ya, ini sedang mengukur. Oke, level 32%, suhunya 40 derajat. Wow, langsung di 1650 mAh, 1680 ini, dan ini terus naik teman-teman. Ini terus naik. Saya itu terakhir itu pernah saya lihat sampai ke 1900 sekian ya, tapi nggak sampai di 2000 teman-teman. Ini sayangnya saya itu kebetulan waktu itu 1900 sampai. Nah ini dalam kondisi 4 bulan, dan magnetik yang ada di sini itu teman-teman saya nggak pernah lepas, dan ketika mau charge itu tinggal pasang saja, tinggal nempel secara otomatis karena ini sistemnya adalah magnetik ya. Oke, 1700 ya, itu tembus sampai 1700 mAh, 1710 dan terus naik teman-teman. 1730 juga ini cepat. Oke, nah ini menurut saya charger atau USB-nya ya, USB kabel datanya yang cocok, yang recommended dari saya adalah dari Pipan ini teman-teman. Yang kalau misalkan mau mencari generasi kabel data modern ya yang sudah magnetik ya, saya saranin jangan pilih-pilih lagi yang lain karena ini sudah terbukti. Saya coba tes ini sampai di 1770. Oke, dan juga ini 2 in 1 teman-teman. Maksudnya bisa digunakan juga untuk transfer data ke PC ataupun ke laptop teman-teman. Oke, itu ya. Keren sini teman-teman untuk kabel data Pipan ini. Dan ini panjangnya itu sekitar 1 meteran lah. Kurang lebih 1 meter. Ini dari keterangan juga di sini 1 meter ya, atau 100 cm teman. Keren ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman yang mau coba ya kabel data USB micro SD dari Pipan atau magnetik, nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box teman-teman. Dan tidak hanya micro SD teman-teman, dan saya juga dilihat dari tokonya nih teman-teman ya. Ini itu ada yang versi Type C-nya juga ada teman-teman. Tapi kalau untuk iPhone atau untuk ya iPhone ya, Apple, itu saya kurang tahu nih teman-teman ada atau enggak nih untuk kabel datanya. Nah, ini saya menggunakan kabel data original teman-teman. Ini sedang terpasang ya. Nah, ini saya menggunakan kepala chargernya yang kepala charger original atau bawaan masih dulu, karena kabel data saya yang originalnya yang micro SD-nya itu sudah sobek teman-teman, pinggir-pinggirnya sudah sobek, mungkin karena saya suka digulung ya, suka digulung, kelipat mungkin, jadi ada yang hancur gitu teman-teman, pinggirannya jadi sobek.
Nah itu, jadi saya nggak pakai lagi, saya ganti menggunakan kabel USB dari pipa ini teman-teman, dan hasilnya memuaskan sekali teman-teman. Ini sudah 1 bulan, kualitasnya masih bagus. Oke, ini stabil di 1700 teman-teman, ini di 1710 mA. Keren sih memang ya. Oke, dan sedikit mungkin teman-teman tips bagi teman-teman yang mengeluh cas itu lama. Nah, coba teman-teman sebelum charge itu nonaktifkan semua aplikasi, keluarkan semua aplikasi yang ada di background, dan coba menggunakan mode pesawat. Nah, ketika teman-teman coba di sini mengecas ya, misalkan ini ya, tuh lihat 1 jam 17 menit hingga penuh ya. Ini 1 jam 17 menit hingga penuh. Nah, ini biasanya kalau yang sudah support fast charging, ini di sini tuh akan kelihatan teman-teman. Nah, seperti ini ya, akan kelihatan sininya. Ketika kalau sudah support fast charging. Nah, ini tidak dikenali, ini lagi proses sistem, lagi proses atau lagi membaca keadaan input yang masuk ke smartphone teman-teman. Nah, jadi nanti kalau misalkan pas pertama kali teman-teman, oh ini kok 5 jam sampai penuh, nah itu jangan panik, jangan kaget teman-teman. Nanti tinggal dicabut saja, cabut, colokan ulang. Tapi sebelum dicolokkan ulang, tadi kata saya teman-teman, itu keluarkan semua aplikasi yang berjalan di background, kemudian gunakan mode pesawat. Nah, selanjutnya kalau sudah disetting seperti itu, colokan kembali kabel data atau USB teman-teman. Nah, nanti coba dicek lagi apakah berubah waktunya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sudah berubah, berarti tandanya semua yang ada di smartphone itu masih dalam keadaan normal. Tapi ketika sudah disetting seperti itu dan dicas juga masih tetap 5 jam, 6 jam, bahkan sampai 8 jam. Nah, itu ada beberapa hal masalah. Nah, itu oke teman-teman. Itu masalahnya kalau tidak dari sistem, itu dari baterai. Nah, oke. Nah, untuk fiksasinya itu coba teman-teman langkah awal coba dikalibrasi teman-teman. Kalau misalkan itu pun tanpa ada gejala, misalkan di layar ada bercak atau baterai kembung, nah itu udah jelas ya, itu masalah di baterai. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ada masalah seperti itu, coba tahap awal itu dengan cara kalibrasi teman-teman. Nah, untuk tutorialnya ada di channel ini. Oke, bisa teman-teman lihat di tutorial ya, di playlist tutorial itu ada. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi penting dan bermanfaat bagi teman-teman yang bisa dipetik. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.